Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami dengan beranggotakan yang pertama, saya sendiri Frida Ananda Putri dengan NIM 402200147 dan teman saya Ika Fitria dengan NIM 402200149. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi mudharabah. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah PSAK 105 tahun 2007 mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi pemilik dana dan pengelola dana. Teknis perhitungan dan penjurnalan tanggal 1 Agustus 2021 Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak pada bidang SPBU dengan kesepakatan plafon sebesar 1.450.000.000, objek bagi hasil pendapatan gross profit sharing, nisbah PT Hania 70% dan BMS 30%, jangka waktu yang dibutuhkan yaitu 10 bulan atau jatuh temponya pada tanggal 10 bulan 6 2021. Administrasinya yaitu 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Perhitungan transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Penjurnalan transaksinya 1. Penandatanganan transaksi mudharabah. Pada tanggal 1 Agustus, akad mudharabah ditandatangani pembukaan rekening administrasi, komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Dengan jurnalnya, tanggal 1 bulan 8 2021, rekening pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk pada debit sebesar 1.450.000. Sedangkan rekening kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk pada kredit sebesar 1.450.000 dan izin ditarik tanggal 10 Agustus sebesar 1.450.000. Kas atau rekening nasabah PT Hania yaitu didebit dengan nilai 14.500.000, pendapatan administrasi dengan nilai 14.500.000 masuk di bagian kredit. 2. Penyerahan pembiayaan mudharabah. Pada tanggal 10 Agustus 2021, BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000 untuk pembiayaan mudharabah. Tanggal 5 bulan 10 2021 dengan keterangan pembiayaan mudharabah 1.450.000 masuk di debit dan keterangan kas atau rekening nasabah masuk di kredit dengan nilai 1.450.000. Tanggal 5 bulan 10 2021 keterangan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk di debit dengan nilai 1.450.000 dan keterangan pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk di kredit dengan nilai 1.450.000. 3. Penerimaan bagi hasil mudharabah. Berikut adalah realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 1. Bulan Agustus, laba bruto 20 juta, porsi bank 30%, 6 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 September, tanggal pembayaran bagi hasil 10 September. Nomor 2, bulan September, laba bruto 50 juta, porsi bank 30%, 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Oktober, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Oktober. Nomor 3, bulan Oktober, laba bruto 45 juta, porsi bank 13.500.000, tanggal pelaporan bagi hasil 10 November, tanggal pembayaran bagi hasil 10 November. Bulan November, laba bruto 40 juta, porsi bank 30%, 12 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Desember, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Desember. Nomor 5, bulan Desember, laba bruto 60 juta rupiah,
porsi bank 30% 18 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Januari, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Januari. Nanti lanjut. Nomor 6, Januari laba bruto 50 juta, porsi bank 30% sebesar 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Februari, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Februari. Nomor 7, bulan Februari laba bruto 40 juta, porsi bank 30% sebesar 12 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Maret, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Maret. Nomor 8, bulan Maret, laba bruto 50 juta rupiah, porsi bank 30% 15 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 April, tanggal pembayaran bagi hasil 10 April. Bulan April, laba bruto 55 juta rupiah, porsi bank 30% 16 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Mei. Nomor 9, bulan April, laba bruto 55 juta, porsi bank 30% sebesar 16 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Mei, tanggal pembayaran bagi hasil tanggal 10 Mei. Yang terakhir, bulan Mei, laba bruto 60 juta, porsi bank 30% 18 juta, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Juni, tanggal pembayaran bagi hasil 10 Juni. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Misalnya untuk bulan Agustus, September, Oktober. Tanggal 10 bulan 9 2021, keterangan kas atau rekening nasabah masuk di debit dengan nilai 6 juta rupiah. Dan pendapatan bagi hasil mudharabah masuk di kredit dengan nilai 6 juta rupiah. Tanggal 11 bulan 9 2021, kas atau rekening nasabah debit masuk 15 juta rupiah, di kredit 15 juta rupiah dengan pendapatan bagi hasil mudharabah. Tanggal 12 bulan 9 2021, keterangan kas atau rekening nasabah masuk di debit dengan nilai 13.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabah masuk di kredit dengan nilai 13.500.000. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yang kedua ini yaitu penerimaan bagi hasil yang pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil untuk bulan April. Tanggal 10 bulan 5 2021, keterangan piutang pendapatan bagi hasil mudharabah masuk di debit dengan nilai 16.500.000, sedangkan keterangan pendapatan bagi hasil mudharabah aktual masuk di kredit dengan nilai 16.500.000. Tanggal 5 bulan 6 tahun 2021, keterangan kas atau rekening nasabah masuk di debit sebesar Rp16.500.000. Keterangan piutang pendapatan bagi hasil mudharabah masuk di kredit dengan nilai Rp16.500.000 dan keterangan pendapatan bagi hasil mudharabah akrual masuk di debit dengan nilai Rp16.500.000 dan keterangan pendapatan bagi hasil mudharabah masuk di kredit dengan nilai Rp16.500.000. 4. Saat akad berakhir. A. Nasabah mampu mengembalikan modal mudharabah. Pada tanggal 10 Juni 2021, saat jatuh tempo, PT Hania melunasi pembiayaan mudharabah sebesar Rp1.450.000. Tanggal 10 bulan 6 2021, kas atau rekening nasabah masuk di debit dengan Rp1.450.000 dan pembiayaan mudharabah masuk di kredit Rp1.450.000. B. Nasabah tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Pada tanggal 10 Juni 2021, saat jatuh tempo, PT Hania tidak mampu melunasi pembiayaan mudharabah. Dengan jurnal tanggal 10 bulan 6 2021, piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo dan masuk di debit dengan nilai Rp1.450.000 dan pembiayaan mudharabah masuk di kredit dengan nilai Rp1.450.000. Variasi transaksi. 1. Pembiayaan mudharabah menggunakan aset non-kas. Semua pembiayaan mudharabah umumnya berbentuk kas. Apabila menggunakan aset non-kas berdasarkan PSAK 105 paragraf 12
maka dana mudharabah yang disalurkan pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembiayaan kas atau penyerahan non-kas kepada pengelola dana. Penggunaan aset non-kas. Yang A, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatat dan memungkinkan terjadi 3 variasi. Dan ini kita akan menjelaskan yang A. Pada tanggal 10 Agustus 2021, bank telah memiliki peralatan pompa mesin dengan nilai buku 1.400.000 harga perolehan Rp1.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp100.000. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp1.400.000 dan rekening pembiayaan mudharabah debit Rp1.400.000 dan akumulasi penyusutan masuk di debit sebesar Rp100.000 dan aset non-kas masuk di kredit dengan nilai Rp1.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Ika Fitria, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Variasi yang kedua yakni nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai keuntungan. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2001, bank telah memiliki peralatan pompa mesin dengan nilai buku Rp1.400.000. Peralatan tersebut diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp1.450.000. Maka jurnalnya pembiayaan mudharabah debit Rp1.450.000, akumulasi penyusutan debit Rp100.000 pada aset non-kas kredit Rp1.500.000, keuntungan tangguhan kredit Rp50.000. Yang ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2021, peralatan dengan nilai buku Rp1.400.000 diserahkan kepada PT Hania sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp1.350.000. Maka jurnalnya pembiayaan mudharabah debit Rp1.350.000, akumulasi penyusutan debit Rp100.000, kerugian debit Rp50.000 pada aset non-kas kredit Rp1.500.000. Kerugian usaha mudharabah. Yang pertama, ada kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Sesuai PSAK 105 paragraf 21 menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian. Misalnya, untuk bagi hasil bulan April dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2021 bahwa PT Hania mengalami kerugian 40 juta akibat bencana alam longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola. Maka jurnal yang dibuat beban kerugian mudharabah debit 40 juta pada cadangan kerugian pembiayaan mudharabah kredit 40 juta. Implikasi dari adanya cadangan kerugian piutang adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan mudharabah yang ditanggung Bank Syariah dengan jurnal kas atau rekening nasabah debit Rp1.410, cadangan kerugian mudharabah debit Rp40 juta pada pembiayaan mudharabah kredit Rp1.450. Yang kedua, kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola. Sesuai PSAK 105 paragraf 23 menyebutkan bahwa dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah.
dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Bagi hasil bulan April, dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2021 bahwa PT Hania mengalami kerugian 40 juta setelah diteliti. Kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib, maka jurnal tersebut tidaklah di jurnal. PSAK 105 paragraf 18, kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain persyaratan yang ditentukan tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim, hasil keputusan institusi berwenang. Dipandang tidak mampu melanjutkan usaha, maka Bank Syariah juga bisa mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia. Berikut merupakan contoh transaksi pembiayaan mudharabah pada kasus yang bermasalah. Misalnya, besarnya investasi bank 1 juta, angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan, yaitu masing-masing 100.000. Profit diproyeksikan besar 20.000 per bulan, nisbah disepakati nasabah dan bank yakni 40/60 atau bank diproyeksikan mendapatkan 12.000 per bulan. Pencairan dilakukan 10 Januari, angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayarkan setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 10 November 2009. Jurnal saat pencairan. Pada tanggal 10 Januari 2009, Bank melakukan pencairan ke rekening nasabah dengan jurnal pembiayaan mudharabah debit 1 juta pada kas atau rekening nasabah kredit 1 juta. Jurnal saat penyisihan saat akhir bulan, yakni 31 Januari 2009, Bank melakukan penilaian atas kualitas aset karena baru, cair, dan status lancar. Bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Maka jurnalnya, biaya penyisihan penghapusan debit 10.000 pada penyisihan penghapusan kredit 10.000. Dari mana 10.000 ini kita dapat? Ini dari persentase 1% tadi dikalikan investasi bank, yakni 1 juta, sehingga didapat 10.000. Atas jurnal penyisihan, maka penyajian neraca sisi aset yaitu pembiayaan mudharabah yang awalnya tadi 1 juta, penyisihan penghapusan 10.000 per bulan, dan pembiayaan mudharabah netonya maka 90.000. Misalkan selama bulan Februari, Maret, April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada Bank Syariah dengan jumlah pada bulan Februari mendapat jumlah labanya 20.000 dengan porsi bank 60%, 12.000 dengan jumlah angsuran pokok 100.000. Bulan Maret jumlah labanya 22.000, laba bank 13.200, jumlah angsuran pokoknya 100.000. Pada bulan April jumlah laba 19.000, porsi bank karena 60% maka 11.400, jumlah angsuran pokoknya tetap yaitu 100.000. Pada 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok bagi hasil realisasi profit adalah 20.000. Maka jurnalnya, rekening nasabah debit 100.000 pada pembiayaan mudharabah kredit 100.000. Dari mana 100 ini kita dapatkan? Yaitu dari jumlah angsuran pokok per bulan tadi, yaitu kan tetap 100.000. Kemudian dibuat jurnal lagi, ada rekening nasabah debit 12.000 pada pembiayaan bagi hasil kredit 12.000. Nah, untuk nominalnya ini didapatkan dari porsi bank 60% per bulannya untuk Februari 12.000.
Nah, untuk transaksi Maret-April sama seperti itu. Apabila nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil, realisasi profit adalah 0%, sehingga dalam jurnal dicatat tidak ada. Atas kejadian tersebut, bank menentukan kolektibilitas 5 hal ini usaha yang dibiayai memberikan hasil keuntungan yang disebabkan sudah tidak mungkin. Jurnal penyisihan penghapusan. Sebagai contoh, tanggal 31/2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan. Biaya ini ditentukan pada akhir bulan, maka jurnalnya biaya penyisihan penghapusan debit 690.000 pada penyisihan penghapusan kredit 690.000. Jurnal penghapus bukuan. Hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan RUPS tahun buku 2019. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2009, maka jurnalnya penyisian penghapusan debit 700.000 pada pembiayaan mudharabah kredit 700.000. Jurnal penerimaan kembali yang telah dihapus buku. Karena ada itikat baik, si nasabah ini mengembalikan pembiayaan yang telah dihapuskan pada jurnal sebelumnya. Misalnya pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Maka jurnalnya kas atau rekening nasabah debit 300.000 pada penyisihan penghapusan kredit 300.000. Untuk perhitungannya, ini ada saldo pokok investasi yang belum terbayarkan sejumlah 700.000. Dikurangi angsuran pokok 3 kali. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Penyisihan yang harus dibentuk yaitu 700.000 kali 100%, yaitu tetap 700.000. Penyisihan yang telah dibentuk sebesar 10.000, kekurangan penyisihan yaitu 690.000. Penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Akun yang berkaitan dengan transaksi mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah pada bank, termasuk yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya yang saat nasabah tergolong performing, tapi apabila non-performing disajikan pada rekening administrasi. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai paslawan atau akun kontra pembiayaan mudharabah. Selanjutnya ada pengungkapan transaksi mudharabah. Rincian jumlah pembiayaan berdasarkan sifat akad, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Klasifikasi menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Jumlah dan persentase yang diberikan kepada pihak berelasi. Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi selama periode berjalan. Kebijakan manajemen pelaksanaan pengendalian risiko portofolio. Besarnya pembiayaan bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah. Ikhtisar yang dihapus buku menunjukkan saldo awal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami dari kelompok 8, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.